Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari dari kelas ESE dengan nomor NIM 4011900154. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penilaian obligasi, yaitu mengenai penilaian sekuritas berpenghasilan tetap dan penilaian sekuritas tidak berpenghasilan tetap. Sebelum memasuki materi mengenai penilaian obligasi, yaitu penilaian sekuritas berpenghasilan tetap dan tidak berpenghasilan tetap, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui mengenai penilaian obligasi itu pengertiannya apa sih? Penilaian sekuritas itu apa? Ada nggak sih hubungan antara kedua hal ini? Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sekuritas dulu nih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekuritas mempunyai dua makna. Yang pertama, dari istilah perdagangannya, sekuritas merupakan bukti utang atau bukti pernyataan modal. Yang kedua, yaitu dipandang dari istilah ekonominya, sekuritas merupakan surat berharga. Misalnya nih, sekuritas contohnya adalah saham, obligasi, wesel, sertifikat, dan deposito. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari obligasi. Apa sih obligasi itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, obligasi merupakan surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan, atau surat utang yang mempunyai jangka waktu atau berjangka lebih dari 1 tahun dan bersuku bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat yang berguna untuk menutup pembiayaan dari perusahaan. Ada nggak sih hubungan antara sekuritas dan juga obligasi? Atau perbedaannya apa? Perbedaannya itu di mana? Nah, ternyata jawabannya adalah hubungannya itu memang ada loh. Nah, kalau sekuritas itu merupakan surat atau tanda bukti, sedangkan obligasi adalah jenis dari sekuritas itu sendiri atau jenis dari surat atau tanda bukti. Obligasi merupakan surat hutang yang dijual oleh penerbit obligasi yang berguna untuk mendapatkan dana dari para investor baik dari masyarakat maupun suatu instansi tertentu dengan imbalan bunga tertentu. Siapa sajakah yang dapat menerbitkan obligasi? Apakah perorangan, individu, atau malah pemerintah? Ternyata terdapat 4 badan hukum nih yang bisa menerbitkan obligasi. Untuk yang pertama adalah lembaga supranasional, contohnya seperti Bank Investasi Eropa dan Bank Pembangunan Asia. Yang kedua, pemerintah. Yang ketiga, bagian negara berdaulat, dan yang terakhir adalah perusahaan. Untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis obligasi. Ada beberapa kriteria nih mengenai jenis-jenis obligasi. Di sini saya mengambil 4 kriteria. Yang pertama adalah pembiayaan bunga. Obligasi berbunga atau tidak berbunga. Yang kedua adalah jenis suku bunganya. Itu suku bunga tetap atau mengambang. Tetap artinya suku bunga yang waktu kita membeli obligasi tersebut telah ditetapkan suku bunganya itu berapa persen, itu akan berlaku sampai pada jatuh tempo waktunya. Nah, kalau yang mengambang itu berarti suku bunganya kita mengikuti dengan suku bunga yang beredar di pasaran pada waktu jatuh tempo. Untuk yang ketiga adalah melalui jenis obligasi menurut penerbitnya. Diterbitkan oleh pemerintah, korporasi, atau munisipal. Yang terakhir yaitu jenis obligasi lain-lainnya, seperti tanpa warkat. Contohnya seperti obligasi yang dijual online nih. Convertible artinya jenis obligasi ini dapat diubah ke saham, dikonvert ke saham. Lalu selanjutnya adalah syariah, yaitu obligasi yang berdasarkan syariat Islam. Yang terakhir adalah callable. Callable ini artinya obligasi ini dapat dijual sebelum jatuh pada tenggat waktu temponya. Kita masuk pada materi nih, mengenai penilaian obligasi. Apa sih penilaian obligasi itu? Nah, penilaian obligasi merupakan suatu proses penentuan harga atau aktiva modal atau yang sering kita dengar di akuntansi adalah capital asset. Dan obligasi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah penilaian sekuritas berpenghasilan tetap dan tidak berpenghasilan tetap.
Kita masuk kepada materi mengenai penilaian sekuritas berpenghasilan tetap. Kita langsung masuk kepada contoh soalnya agar lebih mudah dipahami dan juga menerapkan perhitungannya. Untuk contoh soalnya kita ketahui 3 hal nih. Yang pertama diketahui nilai nominal, yang kedua tenggat atau temponya, yang ketiga kupon rate-nya. Nilai nominalnya maksudnya gimana sih? Dapat dari mana 1 juta itu? Nah, 1 juta ini maksudnya pemerintah atau perusahaan itu mau hutang berapa ke kita gitu. Kalau kapan akan dilunasinya, itu kita misalkan 5 juta. Kalau kupon rate-nya kita misalkan 18% per tahun. Jika kita mengabaikan kemungkinan obligasi tersebut tidak dapat dilunasi, maka pembeli obligasi akan memperoleh 180.000 pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Atau selama 5 tahun nih dapat 180.000. Maksudnya bukan tahun pertama sampai tahun kelima itu cuma 180.000, enggak gitu maksudnya. Ya, maksudnya itu tahun pertama 180.000, tahun kedua 180.000 dan seterusnya sampai tahun kelima. 180.000 itu dapat dari mana? Nah, dapatnya dari besaran hutang yang dipinjam oleh perusahaan atau pemerintah tadi dibagi dengan kupon rate-nya, yaitu 1 juta dibagi dengan 18% sama dengan 180.000. Nah, beda halnya nih kalau pada tahun kelima atau pada waktu jatuh temponya. Maka perusahaan atau pemerintah ini wajib mengembalikan besaran pinjaman yang sudah dipinjam tadi. Berarti pada tahun kelima, selain mendapatkan Rp180.000, kita akan mendapatkan tambahan 1 juta atau uang kita yang kita pinjamkan tadi kembali pada tahun kelima. Masuk pada materi selanjutnya yaitu penilaian sekuritas tidak berpenghasilan tetap. Di sini terdapat rumusnya dan juga penjelasan rumusnya. FT itu merupakan bunga yang dibayarkan setiap periode. N merupakan nilai nominal pelunasannya dan R merupakan tingkat bunga yang dianggap relevan oleh pemodal atau investor. Kita langsung masuk kepada contoh soalnya agar lebih memahami rumusnya. Masih menggunakan contoh soal yang tadi, akan tetapi ditambahi keterangan kita menginginkan keuntungan sebesar 17%. Jadi berapa harga sekuritas obligasinya sekarang nih? Nah, kita menggunakan rumus B0 sama dengan dan seterusnya. Nah, pada keterangan ini 180 ini maksudnya adalah 180.000. Ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari suku bunga yang telah kita ketahui tadi. Kita dapat dari besaran hutang yang dipinjam pemerintah dikali dengan kupon rate-nya, yaitu 1 juta dikali dengan 18% sama dengan Rp180.000, dan 0,17-nya ini dapat dari mana? Nah, 0,17-nya ini kita dapat dari tingkat keuntungan yang kita inginkan, yaitu 17%. 17 dibagi 100 sama dengan 0,17. Pangkat tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena jatuh temponya pada tahun kelima. Hasilnya adalah 1.032.000. Harga ini lebih tinggi dari nominal kupon rate yang telah ditawarkan tadi. Maksud saya, harga yang bersedia dibayar pemerintah lebih tinggi dari harga yang diinginkan oleh kita atau investor. Karena kupon rate-nya yang kita inginkan adalah 17%, sedangkan dari pemerintah tadi di awal contoh soalnya adalah 18%. Hal ini hanya terjadi jika kemungkinan tidak membayar atau tidak dapat membayar obligasinya dihilangkan, atau pasti bisa membayar obligasinya. Nah, sedangkan kalau ada kemungkinan tidak dapat mengembalikan obligasinya, maka harga sekuritas obligasinya ini bergantung pada pengharapan atau tingkat bunganya. Penilaian sekuritas tidak berpenghasilan tetap. Contohnya seperti pada saham. Saham merupakan sekuritas yang memberikan penghasilan namun tidak tetap bagi pemiliknya. Artinya penghasilannya itu tidak tetap. Nah, pemilik sekuritas saham ini akan menerima penghasilan, akan tetapi dalam bentuk dividen saham dan perubahan bunga saham. Jika harga saham lebih tinggi dari harga belinya,
maka pemodal dikatakan sebagai capital gains. Akan tetapi, bila sebaliknya disebut dengan capital loss. Perhatikan contoh perhitungan tingkat keuntungan investasi sekuritas saham berikut ini. Bila harga saham saat ini atau PO P0 sebesar 10.000, kemudian diharapkan memberikan dividen atau keuntungan sebesar Rp1.000 pada tahun depan, dan tahun depan ini maka akan diperkirakan harganya Rp11.000. Dengan demikian, tingkat keuntungan yang diharapkan yang akan diperoleh adalah, rumusnya adalah P1 ditambah P0 ditambah D dibagi dengan PO, yaitu sama dengan 11.000 dikurangi 10.000 ditambah 1.000 dibagi 10.000 sama dengan 20% atau 0,20. Persoalan ini juga bisa dinyatakan sebagai P0 sama dengan P1 dibagi 1 ditambah keuntungannya atau tingkat keuntungan yang kita inginkan ditambah dengan D1 dibagi dengan 1 ditambah tingkat keuntungan yang kita inginkan, atau sama dengan 11.000 dibagi 1 ditambah 0,20 ditambah 1.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,20 sama dengan 10.000. Apa yang menentukan harga pada T sama dengan 1? Harga pada T sama dengan 1 akan dipengaruhi oleh dividen pada T kedua, atau harga T sama dengan 2, atau dapat dituliskan sebagai berikut. Karena seseorang bisa memiliki saham untuk waktu tertentu atau N tahun, maka persamaan umumnya dapat diubah menjadi seperti ini. P0 sama dengan sigma itu. Dalam rumus ini, N dimaksudkan dengan jumlah tahunnya itu tak terhingga atau sesuai dengan batas jatuh waktu temponya. Lalu, meskipun seorang investor atau kita dapat menjual saham selama sekian tahun, tetapi sewaktu saham tersebut dijual, akhirnya periode kepemilikan akan menjadi tidak terhingga. Maka rumus persamaan dapat dituliskan pada persamaan di bawah ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kata-kata saya yang kasar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahumma fiq ila aqwamin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.